في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Al-ayat. Hadratul Mukarramun yang Tubagus muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, saudaraku imam-imam manaqib wa jami'il jamaah dzikr manaqib al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, amin amin. Barokah guru kita masing-masing, wabil khusus barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, syafaatnya baginda Rasulullah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita dan anak keturunan kita masing-masing. Dan sebab barokah semoga jamaah tambah sehat panjang umur, doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah, harapan, keinginan, hajat dan tujuan diberikan kesuksesan oleh Allah. Karena Allah kuasa di atas segala-galanya, tinggal tergantung bagaimana kita meyakini akan kuasanya. Kalau kita yakin dengan kuasanya, maka akan nampak sekali kuasanya di depan pelupuk mata kita. Namun apabila kita ragu dengan kuasanya Allah, maka terasa sangatlah jauh sekali akan kuasa dan pertolongan Allah. Maka oleh karena itu saudaraku, kita yang kumpul pada malam hari ini jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena bahwasanya kesempatan tidak akan terulang 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali di masa yang akan datang. Bersyukur kita kepada Allah dijadikan oleh Allah sebagai hambanya Allah yang iman dan takwa kepada Allah, juga disertai keistiqomahan dan diberikan rasa keyakinan kepada Allah. Maka oleh karena itu rawat dan jagalah istiqomah cinta dan keyakinan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan itu semuanya lah akan merubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang terpuruk menjadi teratas, dan juga mempermudah segala urusan kita masing-masing. Allahumma. Kembali kita katakan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa khawatir dengan hari yang akan datang, dengan masa depan. Karena apa yang kita takutkan di masa depan belum tentu itu pula terjadi, dan apa yang kita inginkan juga sama, belum tentu itu akan terwujud. Hidup sudah ada di bawah garis ketentuan Allah, tertulis jelas di Lauhil Mahfuz. Lalu bagaimana kita menjalani apa yang telah Allah tentukan? Bagaimana kita bisa menemukan kenikmatan dari apa yang telah Allah takdirkan? Dan jangan pernah lalai untuk syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan. Semoga kita dijadikan orang yang ridho dan rela dengan apa-apa yang Allah tentukan. Allahumma. Allahumma. Syafaat baginda Rasulullah nampak jelas kita rasakan, barokah karomahnya aulia Allah nampak jelas telah kita peroleh dan telah Allah berikan. Kita dapat duduk simpuh pada malam hari ini. Kita dapat ibadah zikir kepada Allah lewat zikir manaqibnya Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ini adalah bagian
cipratan daripada barokah wali-walinya Allah, keramat wali-walinya Allah, dan juga cipratan syafaat baginda Rasulil. Kalau tanpa ada barokah, tanpa ada keramatnya wali, tanpa ada cipratan syafaatnya baginda Nabi, maka saya dan jamaah tidak mungkin bisa duduk simpul seperti ini. Apalagi ini berjalan bukan 1-2 hari, namun sudah puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Usia kita semakin bertambah, namun iman dan keyakinan jangan pernah berkurang. Betul? Keyakinan jangan sampai pupus lantaran keadaan. Keadaan boleh silih berganti, kadang enak, kadang tidak enak, kadang untung, kadang rugi. Biarlah keadaan berjalan sesuai dengan yang sudah Allah gariskan, namun keyakinan tetap selalu ada di dalam hati. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Maka oleh karena itu, semoga yang duduk simpu malam hari ini diberi tambah sehat, panjang umur, rasa cinta kepada pengajian, cinta kepada Islam, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada baginda Rasulullah. Semoga Allah ciprati kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita juga memiliki rasa yang sama seperti kita. Amin. Karena yusarul mar'u ma'aman ahabba ilai, manusia kelak akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Tidak cuma kita setelah mati kita akan kumpul bersama yang dicinta, namun di dalam kehidupan juga sama, kita akan bersama berkumpul dengan orang-orang yang kita cinta. Betul? Kalau kita sudah mencintai sesuatu, pasti kita akan mencarinya. Kalau sudah mencarinya, kita akan menemukannya. Kalau sudah menemukannya, kita pasti ingin bersamanya. Tidak mungkin kita bersama dengan orang yang tidak kita cinta. Tidak mungkin kita bersama dengan apa-apa yang tidak kita cinta. Maka Rasul telah mengatakan manusia kelak akan dikumpulkan bersama dengan yang dicinta. Tidak cuma matinya, hidupnya juga akan dikumpulkan bersama dengan yang dicinta. Berarti jika saya dan jamaah cinta dengan baginda Nabi, kita selalu bersama dengan baginda Nabi. Tetapi bukan secara jasadiah. Betul apa tidak? Kita bersama dengan Syaikhul Qadir Jilani bukan secara jasadiah. Secara apa? Secara rasa cinta kita. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan sering-sering menyebut namanya. Man ahabba syai'an aksaru min dzikr. Barang siapa cinta sesuatu, dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Dan wali-walinya Allah disebut namanya, dia akan hadir. Rasulullah disebut namanya, dia akan hadir. Umpama orang bertanya, apa mungkin menyebut nama Syaikhul Qadir hadir? Apa mungkin menyebut nama baginda Nabi? Saudaraku, orang main jelangkung aja jelangkung hadir kan? Betul apa tidak? Betul. Kalau kita main jelangkung saja jelangkung bisa hadir, masa wali nggak bisa datang? Masa sang baginda Nabi nggak bisa datang? Betul? Ada kan permainannya? Jelangkung datang tidak diundang, pulang tidak diantar, itu aja masih datang kok. Nggak ada jamuan, pulang nggak diamplopin. Kalau kita memanggil ya Sayyidi, ya Syaikhul Qadir Jilani, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ini kita undang, bukan cuma tidak diundang. Betul? Maka yakinilah, orang-orang yang cinta dapat menghadirkan. Betul? Siapa? Dia yang dicinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kepentingannya kalau kita mengundang beliau hadir malam hari ini? Buat mengamini doa saya, doa jamaah semuanya. Allahumma. Buat membantu doa saya, doanya jamaah. Agar apa? Agar sampai kepada Allah. Bukankah Allah Maha mendengar? Iya, Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua doa kita, mendengar. Jangankan ucapan doa, isi hati aja kan ada bahasa hati. Betul apa enggak gitu? Itu terdengar oleh Allah, tapi belum tentu diterima. Sama kayak macam kita, ya,
orang memanggil kita, ya kita dengar, belum tentu kita noleh. Kalau lagi males, betul apa kagak itu? Orang manggil, ya denger, tapi belum tentu jawab. Assalamualaikum, diintip megang map ya, kagak bakal jawab. Pagi-pagi mau langganan, betul apa enggak gitu? Jadi mendengar, tapi belum tentu ada jawaban dan belum tentu ada penerimaan. Lain halnya kalau yang datang itu yang dicintai Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Syabdul Qadir Jilani, waliyullah, kekasihnya Allah. Kalau kekasih yang berkunjung, jangankan dia sudah mengucap salam, mengucap salam pintu sudah terbuka lebar-lebar. Benar apa enggak gitu? Ruang tamu sudah dirapikan, minuman sudah disiapkan, tinggal yang dicinta mau meminumnya apa. Paling akan ditawarkan teh manis, kopi, susu, air putih. Betul? Maka yang dicinta pun tidak akan merepotkan. Terserah apa yang ingin disediakan. Itulah yang akan saya minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak bakalan nawar-nawar. Ciri-ciri orang yang cinta itu nggak nawar-nawar. Tapi kalau orang nggak cinta, mikir dulu. Kayaknya kopi dah. Kopi lagi kagak ada. Teh dah. Teh lagi kagak ada. Air putih, galon kosong. Betul? Rasulullah ditawarkan apa saja sama Allah, itu bukannya nolak, malu. Malu. Mau dijadikan kaya, nggak usah ya. Gunung mau dijadikan emas, nggak usah. Rasul, kalau jamaah ditawarin, mau kaya, jangan lama-lama, karang beng apa? Betul warga itu. Apakah gunung ini akan saya jadikan emas? Jangan lagi gunung, batu bata jadi emas, kita yang senang banget. Ini ciri-ciri nih. Sebenarnya kita ini lebih cinta kepada Allah apa cinta kepada harta ini? Kita ini cinta kepada Allah apa cinta daripada ciptaan Allah? Perlu kita renungkan baik-baik. Kalau baginda Rasul jelas cinta kepada Allah. Ditawarkan hal ihwal ciptaan Allah yang berupa kemewahan, kemegahan, kecantikan, kemapanan, nggak diterima. Ditawarkan, itu kan ciptaan Allah semua itu, kemewahan, betul apa gitu? Itu nggak diterima. Itu ciri-ciri orang cinta tuh. Oke, kalau punya pacar, minta jajan dulu, betul apa enggak? Dikit-dikit handphone rusak, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Ini mikir juga kita. Ini bener-bener demen sama kita apa demen sama kantong kita nih? Betul apa betul ini? Ini bagian pacaran. Kalau udah bininya mau wajar. Bini mah metode kelaki wajar. Asal jangan sehari 3 kali ya. Betul? Wajar. Tapi kalau lagi hubungan ini pertanyaan. Kamu cinta kepadaku apa cinta dari apa yang aku miliki, dari apa yang aku ciptakan? Maka perlu dong akan diuji terlebih dahulu agar terlihat tampak jelas kecintaannya orisinil apa KW. Betul? Nah, maka kita yang duduk simpul malam hari ini harusnya minta kepada Allah, ya Rabb, bukan kemewahan yang saya inginkan, bukan kelancaran yang saya butuhkan, dan bukan pula kemapanan yang saya damba-dambakan, akan tetapi Engkaulah tujuanku. Ilahi anta ridhamu yang aku cari, ya Allah, bukan kemapanan, bukan ketenaran, dan cintamu yang aku inginkan. Kenapa demikian? Kalau Allah yang kita miliki, maka ciptaannya akan mengikuti. Betul? Yang penting miliki yang punyanya dulu. Jangan isi kantongnya yang diincar, incar orangnya. Kalau orangnya udah kena, isi kantongnya ngikut. Bagaimana caranya aku meluluh lantakan hatinya agar meraung di hatiku? Seperti itu. Betul? Bagaimana caranya supaya Allah menerima cintaku?
Bagaimana caranya supaya aku ada di sisinya? Kan sudah jelas rumusnya, inna akramakum indallahi atqakum. Betul apa betul? Ketakwaan, nurutnya, luluhnya, nurut, intinya mah nurut. Bini mah kalau pengen disayang sama laki kuncinya nurut. Nurut itu gampang apa susah, Bu? Susah. Nurut itu paling susah, apalagi nurut sama laki paling susah. Ini kagak percaya. Kalau masih pacaran masih bisa nurut. Kenapa? Karena masih belum satu rumah. Tapi kalau satu rumah mah udah kurang bisa menurut. Kadang pikiran wadon beda pikiran lanang, kan wadon ngerasa lebih tahu. Wadon ngerasa lebih pintar kapan. Laki di mata dia goblok gue ya. Laki mau bagaimana dia salah. Jangan lagi apa, mimpi aja masih salah. Ada orang klarifikasi karena mimpi. Saya mengklarifikasi, memohon maaf karena saya membawa teman istri saya ke dalam hotel. Walaupun saya dalam mimpi, tetap saya minta maaf. Kan begitu. Mimpi aja masih salah. Coba Pak, Bapak kalau percaya cerita mimpi Pak. Mimpi doang udah. Gue mimpi dapat duit, emang orang gak bekerjaan, makanya mimpi dapat duit. Betul? Nurut ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisiku katanya Allah adalah orang yang takwa kepadaku, orang yang nurut kepada Allah, bukan orang pinter. Buat apaan pinter kalau agak nurut? Betul apa betul? Bukan orang cakep. Cakep buat apaan kalau ngelunjak? Ngerti ngelunjak apa kagak? Nginjek pala. Ngijak beneran mah kagak, cuma orang ngargain. Betul ya? Betul apa betul? Nurut. N-U-R-U-T. Bukan nurut T ya. Mentang-mentang akhirnya T. N-U-R-U-T. Nurut. Susah apa gampang? Susah. Udah kecil dia ngerti. Memang susah. Anak nurut ke orang tua gampang apa susah? Susah. Betul apa betul? Murid nurut ke guru susah apa susah? Susah. Makanya pantas kalau dibilang inna akramakum indallahi atqakum. Karena ini susah, makanya masuk dalam Quran. Kalau gampang mau orang bakal masuk. Pagi-pagi sarapan nasi uduk orang ada ayatnya. Menggampang. Bisa sarapan ngerokok, minumnya kopi, itu orang ada ayat berapa coba? Al-Baqarah kagak ada, Al-Imran kagak ada. Oke, yang susah-susah yang masuk madu. Biar apa? Biar kita terpacu, walaupun susah, ini perintah dari Allah, ada anjurannya, tertera dengan jelas di dalam kitab sucinya. Ternyata orang yang disayang, orang yang bisa di sisinya adalah orang yang nurut kepadanya. Biar ahli ibadah kalau nggak nurut Allah percuma, ahli zikir nggak nurut percuma. Kan orang ahli ibadah adalah orang yang belum tentu ahli takwa. Betul apa betul? Orang ahli takwa sudah pasti ahli ibadah. Ahli zikir belum tentu juga ahli takwa. Orang ahli takwa sudah pasti ahli zikir. Makanya yang utama itu ketakwaan kepada Allah. Orang yang nurut mah udah pasti ingat sama yang dinurutin. Udah pasti cinta sama yang dinurutin. Orang itu bisa nurut kalau orang itu cinta. Tapi kalau cinta sudah mulai berkurang, nurutnya sudah mulai hilang. Apalagi ditimpa dengan kebutuhan-kebutuhan. Bukan nurut yang ada, pembangkangan. Kalau pembangkangan itu termasuk keingkaran. Ingkar bahasa Qur'annya kafir. Rumah tangga yang ada bini kafir sama laki, jangan salah. Nah, ingkar, betul apa enggak? Mengingkari.
sekian tahun gue hidup sama lu, kapan lu bisa nyenengin gua? Bujuk buset, anak 8 masih belum seneng baik. Kan waktu bikin perasaan gua belum pernah ngerasain uang belanja yang gede dari nol lah. Gede mah gampang, bongkahan batu. Gede. Nah, duit mah bukan gede, banyak. Duit gede, ngomong duit saya salah. Gue pengen mendapat uang belanja rada gedean lah, bukannya gede, banyak. Duit mah nggak ada yang gede, kalau gede kagak laku. Ayo coba. Duit kayak lembaran amparan begitu, ditulisin 100.000 sampai mau. Segede amparan duitnya. Gak ada duit gede, duit mah banyak. Rumah gak ada yang gede, rumah mah gedong. Betul gak gitu? Penyebutan bahasa dia masih salah, udah minta duit, belum hidup. Jangan ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Rasul mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, ya baginda Rasul, sesungguhnya nanti banyak orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Bertanyalah sahabat kepada Rasul, siapa orang yang merugi ya Rasul? Apakah orang yang hancur dalam perniagaan? Ngerti nggak perniagaan? Perdagangan atau usaha. Apakah hancur dalam usaha? Bukan. Apa yang tidak ikhlas dalam ibadah? Bukan. Apa yang riak dalam memberi sedekah? Juga bukan. Lalu siapa orang-orang yang merugi di hadapan Allah ya Rasulullah? Seorang istri yang apa yo? Ayo, melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan lewat suaminya. Bobis kayaknya punya dendam pribadi. Kan perempuan paling mudah tuh melupakan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah lewat perantara suami, itu paling mudah lupa itu. Kenapa? Karena selalu melihat besarnya kebutuhan, akhirnya lupa nikmat yang telah ia dapatkan. Betul nggak begitu? Betul. Nah, alhamdulillah malam hari ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Amin. Bahwa bukan saya ngingetin ke jamaah, kita saling diberikan peringatan oleh Allah biar sama-sama ingat. Kalau orang masih pacaran itu nyari itu kan wajar. Mana nih yang tampan, mana nih yang cantik, betul apa kagak? Tapi orang rumah tangga udah ngeliat itu apa kagak? Saya tanya. Ayo, ngeliat itu apa enggak? Cantik mah nggak penting dalam rumah tangga mah. Yang penting perilaku. Banyak laki-laki yang frustasi karena perilaku pasangannya. Tanya aja yang kadang-kadang di pojokan ngegel. Tanya udah, bukan karena kecantikannya memudar. Bukan, kenapa? Istri saya makin tua cantikan memudar. Kagak itu mah. Istri saya badannya makin lebar, nggak ngurus. Betul agak Pak? Betul. Lo mau badan lu segede mobil truk kek? Betul? Mau kecil sekecil kilo gini sekecil semut. Kumis memang dendam kayaknya. Ya ada dendam pribadi ini. Betul? Ayo saya mau tanya jujur nih Pak. Kalau sudah hidup dalam rumah tangga, emang iya masih dilihat paras, tapi nggak penting-penting amat, betul apa enggak? Yang paling utama adalah perilaku. Karena apa? Perilaku akan bisa menyenangkan hati. Bukan wajah yang nyenangin hati, mah perilaku. Perilaku. Kalau hati senang dengan perilakunya, wajah kelihatan ayu dan rupawan. Tapi biar dandan, make up sempurna,
perilakunya kayak setan, itu kelihatan jelek. Betul, saya yakin itu. Benar gak kawan? Nah, namanya dia ngaji memperbaiki diri, jangan makin tersinggung. Terpulang ngomong, kayak ngomongin gua, mau kenal lu tahu rumah tangga lu. Ini mengaji, betul apa enggak? Ngaji itu apa ngaji? Ya kan memperbaiki diri nih agar hari esok lebih baik daripada hari ini. Betul? Bukan hari kemarin, hari ini. Kalau hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari esok. Kemarin. Betul. Alhamdulillah. Saya mau tanya ibu nih. Pertama kali belum menikah yang dilihat pertama kan paras. Wih ganteng nih. Gitu. Betul gak gitu? Perhatian mah bullshit. Jadi perhatian sama saya. Itu pengertian sama saya. Itu kagak ngerti kamu waktu pacaran perhatian itu apa. Betul apa enggak? Namun setelah membina mahligai rumah tangga, tampan itu nggak kelihatan, Pak. Yang kelihatan kantong. Saya. Betul nggak gitu? Biar bapak nih badan udah ganteng, rambutnya mangklik, nggak gitu. Parfumnya kanan kiri atas bawah diparfumin, tapi kalau kantong kosong kelihatan jelek, Pak. Nggak percaya. Betul nggak gitu? Ini lihat aja nggak banyak. Minyak dong dipakai. Patrot, jualan ngidul, ini katanya ngukurin akar ukur. Mas bisnis, urusan sini, ada bini tuh, gerak awal-awal. Emang agak kelihatan gitu mah. Betul kagak betul? Coba kalau bapak nih ya, biar bapak nih wajah pas-pasan, sama mandi rada jarang. Ada orang yang mau mandi rada susah, ada. Bangun tidur pengen yang rokok duduk, yang mendekur. Lu belum matahari nyolok matanya, belum mandi lu. Betul gak gitu ya dong? Tapi kalau bisa lancar, kelihatan ganteng gak kau? Ganteng. Apalagi bini dehem dikit paham. Mau ganti handphone. Gitu. Kenapa? Hording udah jelek. Baju seragam. Lama-lama ini bini gue bengek kayaknya. Betul gak kayak itu? Makanya mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Allahumma, kalau lancarkan enak. Perilaku penting apa ya? Penting juga, Pak. Sama, kita juga laki-laki butuh juga perilaku juga. Penting juga. Biar ganteng kalau meres loh. Ngerti meres kalau ada. Ya kelihatan ganteng. Itu jangan lupa ya, ikut serta haul. Itu ada ya tuh kwitansinya. Kalian ditulis nama almarhumnya. Yang punya orang tua udah meninggal ikut sertakan haul. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kenapa kok beda-beda? Ya orang kan sesuai kemampuannya. Kenapa gitu? Saya mau yang 100.000 aja lah 5. Silakan tulisin nama-nama almarhumnya. Ini buat bapak saya, ini buat emak saya. Jangan almarhum sampai merotok 12, belinya yang gocap. Pelit amat sih. Almarhum ya, kita ternyata borongan. Kenapa gocap tuh nama kita namanya ada di situ? Ndeknya dibawa, nyucinya dibawa, mamangnya, segala macam dibawa. Emang dasar pemadatan Abu Silen. Tahu Abu Silen apa agak? Abu Silen tuh orang paling pelit. Kalau cuma pelit biasa, paling pelit. Abu Silen. Saking pelitnya sendal jepit itu pun ditambal terus. Sendal jepit ditambal coba itu. Bayangin deh, ada sendal jepit yang jelek, diambil bawahnya ditimpa, dilem sama dia, nambah. Lah kagak bakal tipis. Akhirnya tuh sendal warna-warni kayak pelangi, ada kuning, ada biru.
tambalin sampai tebel, setelah dipijat tinggi. Abu Silen, jangan sampai kita kayak Abu Silen. Ya, yuk mudah-mudahan ya dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Biar kupon jalan dulu ya. Ibadallah rijalallah Haji sunari alillah. Syaikhul Qadir Jilani itu daun ya gini. Daunnya Syaikhul Qadir. Aku keramat, kata Syaikhul Qadir, bukan karena ilmuku, bukan karena tirakatku, tapi aku keramat, kata Syaikhul Qadir, karena kedermawananku. Jadi kedermawanan itu bisa membuat orang itu dikeramatkan oleh Allah. Lain dengan orang bakhil. As-sahiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan akan dekat dengan Allah. Qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Sekarang kalau umpamanya ibu punya suami pelit, ayo coba, enak apa kagak? Seneng apa kagak? Nggak bakal seneng dan nggak bakal enak. Maka bapak jangan makai ngarepin deket-deket. Mau merapat dikit ya disinggirin. Betul apa kagak? Punya lagi perhitungan buat jajan bini dari pagi sampai sore catat. Ada hadirin. Ada. Bukan nggak ada, dunia ini lengkap, pasti ada. Orang yang dermawan mudah berbagi, baik senyum, itu dermawan apa enggak? Sodako apa enggak itu? Sodako senyum itu. Makanya jadi orang jangan muka ditekuk baik. Ama nyengir rada susah. Dihibur aja kagak nyengir, kalau kagak dihibur. Ngaji dihibur begini gue. Mata mendelik gue. Lu punya masalah apa sih di rumah? Orang-orang pada ketawa dia nyengir, agak begini gue. Ada yang kayak begitu. Kalau kita ngeliat sebenarnya udah betah, apalagi bertahun-tahun lakinya. Betul apa gitu? Jadi asahiyu qaribum minallah, orang dermawan tuh dekat dengan Allah. Siapa orang yang nggak pengen dekat dengan Allah? Betul? Jamaah pengen dekat sama Allah enggak? Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam semua kepingin dekat dengan Allah. Berbagai macam cara dilakukan. Ada yang dengan tekun ibadah biar dekat dengan Allah. Ada yang dengan tirakat biar dekat dengan Allah. Ada yang dengan zikiran biar dekat dengan Allah. Padahal ada cara paling mudah, dermawan. Mau berbagi, baik berbagi senyuman, berbagi doa, alhamdulillah, berbagi harta, alhamdulillah. Yang penting mau berbagi, enggak genggam. Betul apa enggak itu? Jadi orang-orang yang mau berbagi itu dekat dengan Allah. Siapa yang bilang? Baginda Rasulullah. Dekat dengan manusia. Teman mana yang betah kalau punya teman pelit? Nongkrong rokok dikantongin apa gepeng? Kayak celurit gepeng. Betul apa enggak? Itu ditahan, diempet. Padahal temen rokok udah pada habis, dia kagak ngerokok, nahan-nahan biar kagak diisep. Apa kata dia? Kalau kambing diumbar gembuk, rokok diumbar muras. Ini orang pelit kayak begitu. Mertua datang ya udah mulai nggak di mukanya lain. Betul? Orang pelit.
sama tetangga kurang akrab. Kenapa? Kalau akrab nanti sayur asem kita kebagi dua. Jauh nih dari manusia. Nggak ada yang nyaman di samping orang pelit, nggak ada yang nyaman. Betul? Lain sama jamaah. Jamaah menggelar amparan didudukin nggak masalah. Nggak ada tuh jamaah yang baru gelar orang numpang di samping langsung ngomong itu orang. Yang duduk di amparan kita. Ada nggak yang begitu? Kagak kedengeran. Nggak ada. Betul apa kagak? Jamaah mah ngeluarin rokok nawarin. Kamu ditawarin orang wadon, orang bakal mau. Rokok kok sama dulu. Betul? Dekat dengan manusia orang dermawan. Siapa orang nggak senang sama orang dermawan? Betul apa nggak gitu? Ada cerita. Ini orang haji ya. Haji di kampung dulu, zaman dulu kalau haji udah kaya, jadi zaman dulu. Sekarang mah ya umum, mau kredit juga bisa kok. Padahal mah nggak wajib itu, ngumpulin duit buat kesono tuh nggak wajib. Wajib tuh kesononya kalau mampu. Betul apa gitu? Lagi sampai jual petakan mah, jadi dijual yang penting nanti berangkat pulang nggak punya apa-apa. Ya biarin urusan dia. Ini ngurusin orang. Duh bagaimana ya? Ya kan wajib haji kalau mampu. Kan begitu. Kalau nggak mampu, nggak ada wajib, nggak mampu. Lanjut ya. Ini ada orang haji. Zaman dulu haji itu kaya. Wajib dia minta ampun. Satu ketika saat dia mau meninggal, dia mikir kalau saya meninggal, kira-kira siapa nanti yang gotong saya? Mana cucu begat sama dia? Siapa yang mau nahlilin saya? Akhirnya tuh celengan ditembok, hadirin banyak duitnya diberesin tuh, beresin. Beliin amplopin tuh, cepet semuanya. Keliling lah dia tuh ke kampung tuh, dikasihin semuanya. Nih syaratnya cuma satu, nerima duit gue apa? Nanti kalau gue mati bilang ya gue orang baik. Itu doang. Saking pengen jadi orang bener, jadi orang baik. Semua disamperin ke rumahnya atu-atu, tiap orang dikasih semuanya. Pesannya cuma satu doang. Kalau lu kagak ngomong gue orang baik, gue kagak ridho, gue kagak ikhlas. Dipegang diterima, alhamdulillah. Baru ngerasain rezekinya Pak Haji. Yang penting syarat cuma satu, entar kalau dia mati ngomong dia orang baik. Satu ketika dia meninggal bisa hadirin. Kumpul masyarakat takziah, gotong bareng-bareng, itu yang dikasih duit semua kan ngikutin barisan akhirnya. Ngapain teriaknya? Pak Haji orang baik, Pak Haji orang baik. Jadi bukan teriak, hilang mah. Pak Haji orang baik, Pak Haji orang. Udah nerima DP. Lu ngomong apa? Udah enggak? Orang baik itu dimakamin hadirin. Pas dimakamin mau ditanya malaikat langsung dia orang baik ya malaikat, kata Allah kenapa? Itu menyaksikan masyarakat semua orang baik masuk surga gara-gara itu hadirin. Masuk surga. Hari besok kalau udah rasa badan kurang enak, nah pas ada ampun keliling dah. Jangan gitu. Dari sekarang kalau bisa, Allahumma amin. Dekat dengan manusia. Orang tuh senang sama orang yang dermawan. Betul nggak Bu? Senang. Mudah ngasih nasihat. Ya hitung-hitungan senang. Dan juga dekat dengan surga. Apa sih surga? Tempat yang menyenangkan. Jangan cuma ngebayangin nanti setelah mati kita di sana di surga. Di dunia juga ada tempat-tempat yang menyenangkan itu surga, mendamaikan hati itu surga. Makanya majelis zikir katanya Rasul ini taman surga, karena di majelis zikir orang hatinya senang, gak ada yang ruwet mah nggak di sini, di rumah. Di sini mah nggak ruwet karena memang ini taman surga. Tamannya saja indah, senang, kumpul, tidak bicara soal suku,
tidak bicara soal bahasa, tidak bicara soal keruwetan dan kesulitan, tapi bicara soal kecintaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Surga, kumpulan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya serta aulia-aulia Allah. Kumpulan orang-orang yang taat patuh nurut kepada Allah. Surga, tempat orang-orang yang takwa nurut. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Nah, orang yang dermawan ini dekat dengan situ tuh. Gak perlu cuma doa doang. Kedermawanan sudah dekat dengan surga. Jauh dari mana? Neraka. Hal-hal yang tidak menyenangkan akan dijauhkan oleh Allah. Hal-hal yang ruwet dijauhkan oleh. Jadi kalau hidupmu ini masih ruwet mulu, mikir ini kayak surga jauh dari kita. Kenapa jauh? Kayak kurang dermawan, kurang mau berbagi. Padahal berbagi mudah, berbagi doa kedermawanan. Nerimanya hati ini kejembaran. Jadi hati ini luas, mampu menerima segala perbedaan, tidak picik dalam penilaian. Itu juga kedermawanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun lawannya wal batilu. Nah, ini orang-orang batil, orang-orang pelit nih. Ini jauh dari Allah. Allah tuh nggak seneng sama orang-orang pelit. Jauh. Jauh dari manusia. Jauh dari surga. Dekat dengan neraka. Naudzubillah, gimana nggak dekat sama neraka? Hidupnya udah susah melulu. Mau bikin rumah nyetak batu dewek, pasir ngangkutin dewek. Ayo coba, nukangin dewek. Air atau rumah jadi sakit. Ayo, betul? Gak ada mau berbaginya. Punya apa-apa dimakan dewek. Tetangga mertua cuman kebagian wanginya doang sama kulit. Beli duren. Kan duren mah wangi kawan. Mertua cuma nelen ludah doang, perasaan gua ada bau-bau duren. Pelit. Orang pelit mah mohon maaf hadirin, kelihatan hidupnya tuh nggak bakalan mapan. Selalu dilanda kesulitan. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan hati di dalam berbagi. Rasul yang mengatakan, bukan tuh bagus al-mubarak, tapi ini hadisnya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dicetak jadi orang dermawan semuanya. Allahumma. Dan berbagi kedermawanan tidak cuma buat orang lain, buat diri sendiri juga. Kerja guanting tulang siang malam, buat ngerokok aja sayang. Beli rokok merek orang jelas. Betul apa itu? Buat diri sendiri aja lu udah pelit, apalagi buat orang lain. Betul? Sekarang kalau umpamanya nih kerja nih siang malam nih dapat penghasilan, terus kita sedekah buat diri kita apa buat orang lain? Buat diri kita apa buat orang lain? Nah, karena sedekah aja susah, buat diri berarti pelit. Buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang lain. Kamu sedekah itu buat dirimu sendiri. Betul apa betul? Buat diri sendiri aja susah, apalagi buat memberi kepada orang lain. Nah sekarang ini kesempatannya Khaul Syabul Qadir Jilani tanggal 26 Agustus. Kalau memang ada, berikan itu untuk apa? Almarhum, almarhumah masing-masing. Jangan pelit. Betul. Kita nih besar berkat jasa kedua orang tua kita. Kita bisa kenal pendidikan jerih payah kedua orang tua kita. Kita bisa mengenal ini dan itu berkat kasih sayang kedua orang tua kita. Kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, wajar diikutsertakan Khaul. Mahal buat cepet, bang cepet. Orang tuamu membiayai hidupmu itu bukan cuma 100.000, tapi ratusan juta. Rela, ikhlas, ridho. Maka kita tinggal timbal baliknya kepada orang tua kita.
Betul. Jangan takut akan berkurang hartamu dengan kamu berbagi. Kalau kata Rasul, palyastad akan ditambah oleh, tahu sumur timba apa enggak? Sumur kerek. Sumur kerek kalau dikuras airnya habis apa bertambah? Tambah jelek apa tambah bagus? Tambah bagus, tapi kalau nggak pernah dikuras, lama-lama tersumbat mata airnya. Betul? Kalau sudah tersumbat, jadi sumur mati. Sumur mati tempat siapa? Ayo, tempat jin sumur. Betul? Jangan sampai rizki kita ini tersumbat lantaran tidak pernah kita keluarkan. Dikeluarkan itu bukan mengurangi, tapi akan ditambah. Sumur timba kalau airnya nggak diambil nggak bakalan meluap. Benar Pak Gir? Nggak bakalan meluap keluar. Ya udah segitu-gitu aja menggenang. Tapi diambil berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, tuh air nggak surut-surut, tetap segitu-gitu juga. Jelas Allah itu maha mencukupi, dikeluarkan berapapun tetap akan diganti oleh Allah. Alhamdulillah. Maka semoga Bagus dan jamaah diberikan kesempatan ikut serta dalam haul Syabdul Qadir Jilani yang dibarengi dengan haul orang tuanya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.